yang saling menuju atau meninggalkan flat, di mana untuk fase umpan yang cair jenuh, maka kita menganggap bahwa cair jenuh nanti akan bergabung dengan cairan yang turun dari flat di atas umpan dan akan menambah kecepatan cairan yang turun di bawah umpan. Kalau misalnya fase umpan itu adalah fase uap jenuh, maka uap itu akan menambah kecepatan uap yang mengalir dari flat di bawah umpan, sehingga nanti kecepatan uap di atas flat di atas umpan itu jumlahnya sama dengan jumlah umpan ditambah dengan kecepatan uap ya yang berasal dari bawah umpan. Dan kemarin sudah kita sudah kita jelaskan mengenai bagaimana kita membuat garis operasi atas, kemudian garis operasi bawah gitu ya, dan akhirnya akan ketemu di titik Q. Kemudian kita akan membuat garis Q dan arah dari garis Q itu ditentukan oleh fase umpan. Kalau fase umpan itu adalah cair jenuh, maka garis Q itu slope-nya tak terhingga sehingga garis Q itu adalah vertikal ke atas. Kalau umpan itu adalah uap jenuh, maka slope dari garis Q itu adalah 0, maka dia akan membentuk garis horizontal. Garis Q ini akan berpotongan dengan garis operasi atas, dan dari perpotongan tersebut kita tarik ke XW atau fraksi mol di bagian bawah, kemudian kita akan mendapatkan suatu garis operasi atas dan bawah, dan kita bisa melukis tangga-tangga gitu ya, berawal dari XD, berakhir ke XW, kemudian kita akan menghitung jumlah flat yang ada ya, jumlah flat yang dapat kita lukis dari tangga-tangga tersebut, dan akan kita dapatkan jumlah flat setimbang di dalam menara. Itu yang sudah kita jelaskan minggu kemarin ya. Kemudian metode yang kedua itu asumsi mengenai aliran uap dan cairan yang konstan itu tidak berlaku di sini ya. Jadi tadi yang metode McCabe-Steel itu berlaku untuk aliran umpan dan uap yang konstan dalam satuan mol per jam gitu ya, dalam satuan mol, bukan dalam satuan berat. Tetapi di dalam metode Ponton-Savarit ini baik dalam satuan mol maupun dalam satuan berat itu tidak sama ya. Jadi ada perbedaan kecepatan pada setiap flat. Itu jadi asumsi di metode McCabe-Steel itu tidak berlaku di dalam metode Ponton-Savarit. Jadi menara destilasi dirancang untuk menghasilkan komponen-komponen yang relatif murni. Jadi kita akan mendapatkan destilat dengan kemurnian misalnya 98% yang terdiri dari komponen ringan. Bagian bawah kita mungkin akan mendapatkan konsentrasinya juga 98%, tetapi terdiri dari komponen berat gitu ya. Nah, tujuan ini dapat direalisasikan dengan cara mengontakkan fase cair dan fase uap secara berulang-ulang di dalam alat kontak yang disebut stage. Terdiri dari flat yang dirancang agar kontak uap dan cair ini terjadi kontak berlangsung secara sempurna sehingga uap dan cairan yang meninggalkan stage mencapai kondisi kesetimbangan, yaitu suhu uap sama dengan suhu cairan, tekanan uap sama dengan tekanan cairan. Jadi ketika terjadi kesetimbangan tidak ada lagi driving force atau gaya dorong, ya. Jadi gaya dorong suhu dan tekanan dan aktivitas atau fugasitas itu sama dengan 0, atau jadi suhu uap yang meninggalkan flat ya sama dengan suhu cairan yang meninggalkan flat. Begitu juga tekanan uap yang meninggalkan flat sama dengan tekanan uap ya, tekanan cairan yang meninggalkan flat. Jadi yang setimbang itu adalah misalnya ada flat kedua, yang setimbang itu adalah G2 atau V2 dengan L2.
ya. Jadi yang saling meninggalkan flat, bukan yang menuju dan meninggalkan, tetapi yang saling meninggalkan flat. Kontak sempurna bisa terjadi apabila kedua pasang mempunyai waktu kontak yang cukup untuk berlangsung perpindahan massa komponen-komponen dan panas di antara kedua fasa. Jadi kita membuat penahan di ujung flat ya sebelum pengeluaran dari flat ke satu ke flat lainnya, membuat weir namanya supaya menahan cairan jangan langsung turun gitu ya, ditahan. Sehingga di situ ada waktu tinggal. Waktu tinggal tersebut akan digunakan untuk kontak dengan uap yang berasal dari flat di bawahnya gitu ya. Sehingga di dalam flat tersebut terjadi kontak antara uap dan cairan, dan selama kontak terjadi akan terjadi perpindahan panas dan perpindahan massa baik dari fase uap ke fase cair dan dari fase cair ke fase uap. Ya, nah ketika uap itu meninggalkan flat dan cairan meninggalkan flat, kita menganggap bahwa arus-arus tersebut dalam keadaan kesetimbangan. Jadi uap yang meninggalkan flat suhunya sama dengan cairan yang meninggalkan flat. Tekanan uap yang meninggalkan flat sama dengan tekanan uap cairan yang meninggalkan flat. Ya, jadi di situ kita memberikan waktu kontak atau resident time yang cukup sehingga uap dan cairan yang meninggalkan flat berada dalam kondisi kesetimbangan. Nah, untuk memudahkan analisis neraca massa, baik neraca massa total maupun komponen, neraca energi atau entalpi, menara pemisah multistage dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi di atas umpan disebut seksi enriching atau seksi pengayaan, dan seksi di bawah umpan disebut seksi stripping. Di atas umpan ada stake sejumlah N stake, ya ada flat atau stake sebanyak N, dan di bawah umpan ada jumlah M stake atau totalnya sama dengan N plus M atau stake total. Neraca massa dan energi disusun beberapa lokasi. Di beberapa lokasi maksudnya di sini, jadi di dalam menara itu kan ada umpan, ya, ada destilat dan ada bottom product. Nah, kita akan mencari neraca massa dan energi. Jadi di sini ada tambahan energi, ya, bukan hanya neraca massa. Neraca massa dan energi di puncak menara atau di sekitar kondensor, di sekitar umpan, di sekitar bottom product, dan di seksi atas, seksi bawah gitu ya. Jadi nanti kita akan mencari neraca massa dan energi di bagian-bagian tersebut. Nah, massa yang keluar, nah ini kita akan menganalisis perpindahan massa di kondensor, yaitu ini kita gambarkan bagian atas menara. Ya, bagian atas menara ini ada flat pertama gitu ya, kemudian di luar menara ini ada kondensor. Kondensor ini ada pendingin yang masuk ke dalam kondensor sehingga panasnya dibawa oleh pendingin. Kemudian setelah uap ini didinginkan oleh kondensor, ditampung di dalam reflux drum atau di dalam tangki penampung. Nah, di dalam tangki penampung ini, kalau ini kondensor total, maka semua di dalam tangki penampung ini adalah cairan semua. Kemudian cairannya ini dibagi menjadi dua, yaitu diambil sebagai produk atas dan sebagian dikembalikan ke dalam menara. Yang dikembalikan ke dalam menara namanya reflux, yaitu diberi simbol L0, entalpinya HL0, yang keluar dari reflux drum ini adalah destilat, entalpinya HD. Nah, kalau ini kondensor total, maka di sini komposisi di dalam G1 dan komposisi di dalam reflux dan di dalam destilat ini komposisinya sama, ya. Jadi di sini komposisinya sama. Karena apa? Di sini semua uap yang masuk ke dalam kondensor semua diembunkan semua, ya. Jadi semuanya diembunkan. Kalau ini hanya pembagi saja, sehingga ini
komposisinya sama, entalpinya juga sama, kecuali G1 entalpinya ini berbeda ya dengan L0 dan HD. Nah, kita mengambil salah satu parameter di sini adalah R besar, bahwa R besar itu adalah reflux. Reflux itu adalah perbandingan cairan yang dikembalikan ke dalam menara dibagi dengan cairan yang diambil sebagai destilat. Jadi reflux sama dengan L0 per D. Nah, G1 ini masuk, G1 ini sama dengan D plus L0. Sehingga G1 sama dengan, kita masukkan R di sini, D sama dengan 1 plus reflux rasio. Jadi ini adalah reflux rasio. Ini persamaan 3. Jadi ini adalah neraca massa di kondensor. Kemudian neraca komponen di sekitar kondensor, jadi kita kalikan saja dengan fraksi mol yang ada di dalam G1, di dalam D, dan di dalam L0. Kita dapatkan persamaan 4. Jadi komponen ringan di sini yang dimaksud G1 Y1 sama dengan D ZD atau DXD plus L0 X0, di mana Y1 adalah fraksi mol komponen ringan di dalam G1, ZD atau XD adalah fraksi mol komponen ringan di dalam destilat, dan X0 adalah fraksi mol komponen ringan di dalam reflux. Nah, di mana G1 kecepatan aliran massa atau mol uap yang keluar dari bagian atas menara dalam satuan mol per jam atau pon per jam. L0 adalah kecepatan aliran massa atau mol cairan yang dikembalikan ke dalam menara mol per jam atau pon per jam. CD adalah fraksi mol komponen di dalam destilat. Ini sama kalau kondensornya total, bahwa X0 sama dengan XD sama dengan Y1 ya. Jadi ini sama. Komposisinya sama ya, ini untuk kondensor total. Nah, bagaimana dengan neraca entalpinya di sekitar kondensor? Anda ingat di sini bahwa di dalam kondensor ini ada G1. G1 ini mempunyai entalpi Hg1. Kemudian ada Qc. Qc ini adalah panas yang dikeluarkan dari kondensor. Kemudian ini ada reflux drum, bahwa reflux drum ini menampung semua G1 di dalam reflux drum. Ini terbagi menjadi 2, menjadi di sini G1 yang masuk, Hg1, ini entalpi yang masuk area kondensor ya. Kemudian yang masuk lagi tidak ada. Jadi yang masuk G1 Hg1, yang keluar adalah Qc, kemudian L0 HL0 dan DHD. Jadi di sini kita dapatkan G1 Hg1 Qc ini adalah panas yang dikeluarkan dari kondensor, satuannya adalah mungkin BTU per jam ya, BTU per jam. Ini juga satuannya sama, nantinya BTU per jam, jadi ini adalah mol per jam dikalikan dengan BTU per mol. HL0 ini BTU per mol satuannya. Jadi nanti satuannya adalah BTU per jam semua di persamaan 6 ini ya. Kemudian ini adalah penjelasannya, adalah Hg1 adalah entalpi di G1, HL0 entalpi di L0, dan HD adalah entalpi di destilat. Qc adalah kecepatan panas yang dikeluarkan dari kondensor BTU per jam. Apabila G1 diganti dengan RD plus 1, maka Qc, beban panas yang dikeluarkan dari kondensor, sama dengan ini persamaan 7. D1 ini gantinya G1, Hg1, ini adalah R kali, ini adalah L0. Jadi L0 adalah R kali D, D-nya dikeluarkan di sini. Mestinya ini D-nya ada di, ini ada kurungnya di sini ya. Jadi ini adalah L0 HL0, ini D, jadi ini dikalikan D semua ya. Dikalikan D semua, bukan hanya ruasnya Hg1, tapi ini D pengalinya HL0 dan HD juga. Oke. R adalah reflux rasio. Nilai R biasanya ditentukan dan ada nilai optimalnya.
Semakin besar R, semakin besar L0 dan semakin kecil D. Semakin kecil hasil atas yang dikeluarkan dari menara. Jadi semakin besar reflux, maka L0-nya semakin besar atau destilatnya semakin kecil, ya. Kalau semua masuk ke dalam menara atau D sama dengan 0, itu namanya reflux total, ya. Jadi tidak ada produk atas yang diambil sebagai produk, itu namanya reflux total atau reflux tak terhingga, ya. Kebalikannya, ketika semua produk atas itu diambil sebagai destilat, maka R-nya sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa karena di dalam destilasi itu harus ada kontak uap dan cairan, sehingga L0 harus ada yang masuk ke dalam destilat, ke dalam destilasi, ke dalam menara. Nah, berapakah nilai minimal L0 yang harus masuk ke dalam menara destilasi? Itu namanya reflux minimal. Nah, beban kondensor, kalau tadi adalah IC, adalah panas yang harus dikeluarkan dari kondensor, satuannya adalah BTU per jam. Nah, apa itu beban kondensor? Beban kondensor adalah panas yang harus dikeluarkan dari kondensor dibagi dengan kecepatan destilat. Jadi satuannya nanti adalah BTU per jam dibagi dengan mol per jam. Jamnya hilang, tinggal BTU per mol. Itu adalah IC per D. Nah, IC per D kita singkat di sini sebagai Q aksen. Jadi Q aksen adalah jumlah panas atau kecepatan panas yang dikeluarkan dari kondensor dibagi dengan kecepatan destilat, ya, dengan kecepatan destilat. Jadi satuannya sudah berubah menjadi BTU per jam. Oke. Jadi BTU per jam, mol per BTU per mol, maaf ya, menjadi BTU per mol. Oke, ya. Nah, IC per D plus HD, ya, ini sama dengan, ini jadi G1 Hg1 per D min L0 HL0 sama dengan Q aksen. Oh, Q aksen di sini adalah beban kondensor sudah ditambah dengan entalpi destilat. Kalau kita kalikan di sini jadi DQ aksen sama dengan G1 Hg1 min L0 HL0, ya. Jadi ini kita dapatkan suatu perbedaan entalpi antara panas yang masuk ini dikurangi dengan entalpi L0 HL0 kesamaan 10. Neraca entalpi di sekitar seksi atas. Oke, kalau tadi kita hanya membicarakan mengenai neraca panas dan massa di sekitar kondensor. Kita akan mencari neraca massa dan panas di seksi atas atau di seksi enriching. Jadi kalau kita lihat di sini, seksi atas itu adalah ini, ya. Jadi kalau ini kita masukkan umpan di plat ini ya, plat umpan ini, seksi atas adalah jumlah plat yang ada di atas umpan. Nah, bagaimana kita menentukan neraca massa di sekitar umpan? Maka kita akan mendapatkan sebuah ini persamaan 11. Jadi di sini adalah Gn plus 1 Hgn plus 1. Maksudnya itu adalah, kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita lihat plat ke-1, ya, plat ke-1 yang masuk itu adalah G2. Jadi uap atau gas yang keluar dari plat kedua, ya. Jadi yang masuk ke dalam plat 1 adalah G2, ya. Kemudian yang masuk lagi adalah L0. Jadi L0 plus G2 yang keluar adalah G1 dan L1. Jadi L0 plus G2 sama dengan L1 plus G1. Oke, pada plat kedua ini terjadi suatu neraca massa di sini. Kalau N sama dengan 2, maka yang masuk itu adalah G3, ya. G3 ini masuk.
Yang masuk juga di sini L1. Jadi G3 plus L1 sama dengan G2 plus L2. Oke, mana yang setimbang? Yang setimbang itu adalah yang saling meninggalkan plat. Yaitu di sini pada plat nomor 1 yang setimbang itu adalah G1 dan L1. G1 dan L1 ini adalah setimbang. L1 cairan yang meninggalkan plat ke-1, G2 gas yang atau uap yang meninggalkan plat ke-1. Ini adalah setimbang. Jadi kalau kita lihat di dalam diagram komposisi, maka X1 dan Y1 itu merupakan satu titik di dalam apa? Kurva kesetimbangan ya, satu titik ini. G1 dan L1, G2, L2, G3, L3. Nah, kalau kita cari neraca massa di atas umpan, maka kita akan mendapatkan di sini ya L1 di N sama dengan 1. Jadi di sini adalah atau L0 jadi Ln ya Ln plus Gn. Jadi gimana ini? Jadi gini. Apa namanya? Ini Gn plus 1 Hgn plus 1 min Ln Hln. Jadi yang masuk dikurangi yang keluar, yang masuk adalah G2 atau Gn plus 1 Hgn plus 1 min Ln Hln min Ln Hln ini sama dengan Gn Hgn min Ln min 1 Hln min 1 ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondensor atau dengan kalau kita pengen tahu ininya di sini mana yang melukis garis kesetimbangan. Hukum kondensor ini tidak ada ini. Bentar, kok penarannya tidak ada ini. Nah ini, oke ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan di sini seksi atas itu adalah envelope ini ya, adalah envelope 3. Envelope 3 ini. Envelope 3 ini adalah neraca massa di seksi atas. Jadi kalau kita lihat di sini envelope 3 yang masuk itu adalah Gn plus 1 ya. Kalau ini stek ke N ini Gn plus 1, yang keluar adalah Ln dan D. Ya, kita cakup kondensornya di sini dengan plat yang ke N ini. Jadi yang masuk Gn plus 1, yang keluar adalah Ln plus D. Pada stek yang setiap stek di atas umpan, itu sama akan berlaku bahwa Gn plus 1 sama dengan Ln plus D. Gn plus 1, Hgn plus 1 sama dengan Ln Hln plus DHD, yang keluar lagi adalah Qc ya, Qc. Ini entalpinya ya, entalpinya yang keluar. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan mendapatkan ini ya. Kita akan mendapatkan suatu persamaan 11 di mana tadi bahwa G1 Hg1 min L0 HL0 sama dengan DQ aksen ini. DI aksen 10. Sehingga di sini kita tinggal merubah, kalau ini Gn, ini Hn min Ln min 1, berarti setiap plat Gn plus 1, misalnya N-nya sama dengan 1 di G2 Hg2 min L1 HL1 sama dengan G1 Hg1 min L1 HL1 sama dengan D dikalikan dengan Q aksen. Oke.
Neraca massa total di seksi atas Gn plus 1 min Ln sama dengan Gn min Ln min 1 sama dengan G1 min L0 sama dengan D. Oke, nah kalau kita kalikan dengan fraksi mol masing-masing arus, kita akan mendapatkan suatu persamaan seperti ini, persamaan 12B ini, ya, bahwa dxd sama dengan G1Y1 min L0 x L0. Nah, dxd, ini D itu kita beri simbol delta. Delta itu adalah selisih dari uap yang meninggalkan plat dikurangi dengan cairan yang menuju ke plat. Jadi, kalau kita lihat di sini delta itu adalah ini. Ya, G1 min L0 itu adalah delta, sama dengan G2 min L1, sama dengan G3 min L2 adalah delta, sama dengan D, ya, sama dengan delta, sama dengan D. Oke, ya, jadi di sini D sama dengan delta, XD sama dengan X delta. Jadi X delta sama dengan Gn plus 1, Yn plus 1 min Ln Xn per D, Gn Yn min Ln min 1 itu per D, dan akhirnya G1 Y1 min L0 Xl0 per D sama dengan XD, persamaan 13. Di mana delta adalah selisih kecepatan aliran ke atas dikurangi dengan kecepatan aliran ke bawah pada setiap plat, pada seksi pengkayaan di atas umpan. Delta adalah suatu titik di dalam diagram entalpi komposisi yang mempunyai lokasi di X delta, H delta. Nanti kita bicarakan mengenai diagram entalpi komposisi, ya, bagaimana kita melukis diagram entalpi komposisi. Oke, ya, jadi kita sudah sampai ke delta, ya. Delta itu adalah dxd, di sini D adalah delta, xd adalah x delta. Jadi delta adalah selisih setiap arus yang keluar dari sebuah plat dikurangi arus yang masuk dari plat tersebut. Tapi kalau kesetimbangan itu yang saling meninggalkan plat, tetapi kalau yang delta itu adalah selisih uap yang ke atas dikurangi dengan arus yang masuk, ya, ke bawah, masuk dalam sebuah plat, cairan yang masuk. Jadi beda antara tadi yang setimbang dan operasional atau yang ini delta. Jadi perbandingan, ya, perbandingan antara L0 per G1 itu adalah suatu bilangan yang tetap, ya, bilangan yang tetap dengan nilai L dan G yang selalu berubah, tetapi bilangannya itu tetap untuk seksi atas. Untuk seksi bawah itu juga nanti bilangannya tetap, ya, tetapi berbeda dengan seksi atas atau kecepatannya sudah berbeda. Tapi itu L per G itu untuk garis operasi untuk tadi setiap plat itu tetap nilainya. Oke. Delta adalah selisih kecepatan aliran ke atas dan seterusnya. X delta sama dengan XD, gitu ya. D adalah cair jenuh dan entalpi D terletak pada diagram HL versus X. Letak titik D, XD, HD. Sedangkan lokasi delta terletak di titik D, X delta, H delta. Di manakah letak titik delta? Jadi kita mempunyai sebuah diagram. Ini adalah entalpi uap
versus fraksi mol di dalam fase uap, dan ini adalah entalpi fasa cair atau cair jenuh, ini adalah uap jenuh, versus fraksi mol di dalam fasa cair seperti ini, ya. Jadi yang terletak di dalam ini kurva cair jenuh ini adalah L0, L1, L2, L3 dan seterusnya. Yang terletak di entalpi uap ini adalah G1, G2, G3, G4 dan seterusnya, ya. Jadi titik-titik ini, setiap titik di dalam diagram ini ditentukan oleh entalpi dan komposisinya. Ya, jadi kalau kita lihat komposisinya itu ini, kita lihat di diagram entalpi komposisi yang bisa kita lihat di gambar ini, ya, di gambar ini bahwa ini deltanya nggak kelihatan. Ini seperti ini, ya. Kita pada penjelasan mengenai Meckel-Steel sudah bisa melukis diagram kesetimbangan ini, yang warna biru, ya. Jadi ini adalah XA versus YA. Kalau kita menentukan salah satu titik di sini, maka dia XA-nya kita baca di bagian yang mendatar. Kemudian YA, komposisi di fase uapnya, ini yang saling kesetimbangan, jadi misalnya kita mau mencari di plat pertama gitu ya, di plat pertama itu adalah di sini, ya, di sini. Satu titik di sini kalau kita uraikan di diagram entalpi komposisi, jadi ini ke atas ini adalah entalpi, yang mendatar ini adalah komposisi, ya. Kalau di diagram kesetimbangan ini adalah fraksi mol di fase cair, yang Ya adalah fraksi mol di fase uap, ya. Jadi satu titik di dalam diagram entalpi komposisi ditentukan oleh komposisinya berapa, entalpinya berapa. Contohnya adalah tadi G1, ya. G1 itu adalah uap jenuh. Karena uap jenuh pasti G1 terletak di dalam diagram uap jenuh di sini, ya. Di dalam diagram uap jenuh letaknya di sini, tapi komposisinya berapa? Misalnya 98% komponen ringan atau 0,98, misalnya di sini, ya. Jadi kita tarik dari 0,98 ini, kita tarik berpotongan dengan diagram uap jenuh di sini, di G1, ya, di G1. Kemudian tadi L0 adalah cair jenuh, dia terletak di kurva cair jenuh di sini, tetapi komposisinya berapa? Nah, kalau kondensor total, komposisi L0 sama dengan komposisi G1 sama dengan komposisi destilat. Berarti L0 terletak satu garis lurus dengan G1, ya. Jadi di sini. Destilat ini juga komposisinya sama dengan G1 dengan L0, berarti juga terletak di satu garis lurus. Kemudian entalpinya di mana? Entalpi destilat tadi kalau kondensor total sama dengan entalpi L0, jadi sama. Jadi di dalam diagram entalpi komposisi, L0 ini posisinya sama dengan destilat, kecuali G1, ya, jadi entalpinya berbeda. G1 entalpinya lebih tinggi daripada destilat dan L karena dia tadi G1 itu entalpinya diserap oleh kondensor sehingga turun entalpinya sampai ke L0 dan destilat seperti itu. Oke, ya. Jadi Anda sudah mengerti sekarang bagaimana cara menentukan satu titik di dalam diagram entalpi komposisi, ya. Jadi tadi harus ada komposisi, harus ada entalpi. Oke, nah, ketika kita membicarakan mengenai delta, ya, delta itu adalah selisih dari G1 min L0 atau G2 min L1. Nah, delta sama dengan selisih G1 min L0. Di dalam hukum garis di sini, jadi di sini G1 sama dengan delta plus L0. Karena tadi delta sama dengan G1 min L0. Jadi G1 sama dengan delta plus L0. Maka di dalam hukum garis, G1 itu letaknya di antara delta dan L0.
Paham? Ya, jadi di sini G1 sama dengan delta plus L0. G2 sama dengan delta plus L1. G3 sama dengan delta plus L2. G4 sama dengan delta plus L3. Oke ya. Jadi Anda sekarang sudah mengetahui secara hukum garis, maka L0 G1 delta itu satu garis. L1 G2 delta satu garis. L2 G3 delta satu garis. L3 G4 delta satu garis. Oke, nah tadi saya mengatakan bahwa suatu titik di dalam diagram entalpi komposisi ditentukan oleh komposisinya dan entalpinya. Ya, jadi tadi entalpi L0 terletak di cair jenuh, entalpi di sini HD juga terletak di cair jenuh. Nah, entalpi delta di mana? Kalau komposisinya sama dengan komposisinya G1 dan L0, tetapi entalpinya berbeda, ya, entalpinya berbeda karena di sini sudah ada memasukkan unsur kondensor, ya. Jadi di sini X delta sama dengan XD, tapi di manakah entalpi delta? Ya, entalpi delta itu adalah ini, D Q aksen. Jadi di sini kalau destilat ditentukan oleh XD dan HD, tetapi kalau delta ditentukan oleh X delta yang sama dengan X destilat, tetapi hanya berbeda. Entalpinya adalah entalpi destilat. Oke, entalpi destilat sama dengan QC per D plus HD atau Q aksen. Oke, Q aksen. Nah, Q aksen itu di mana? Jadi kalau kita sudah mengetahui QC, ya, mengetahui QC atau panas yang dikeluarkan dari kondensor berapa BTU per jam. HD tentunya kita tahu ya di kurva cair jenuh. Destilat biasanya kita ketahui dari neraca massa, ya, destilatnya berapa, bottom produknya berapa, umpannya berapa. Jadi H delta bisa diketahui ketika kita mengetahui beban kondensor. Kalau H delta ini sudah diketahui, maka letak titik delta, di mana delta itu ditentukan oleh X delta dan H delta, bisa ditentukan. Jadi di sini ya, delta di sini bisa ditentukan ketika QC per D-nya itu bisa kita ketahui atau ditentukan juga ya, ditentukan QC per D-nya berapa. QC per D berapa, ditambah dengan H delta. Sehingga delta ini merupakan suatu pusat yang menghubungkan G1 L0, yang menghubungkan G2 L1, yang menghubungkan G3 L2, dan yang menghubungkan G4 L3. Ya, jadi delta itu adalah pusat yang merupakan ujung dari L0G1, L1G2, L2G3, L3G4, dan seterusnya, yang ini adalah arus-arus yang berada di atas umpan. Oke, pusatnya di delta. Bagaimana kan cara kita menentukan kalau G1 ini sudah tertentu ya, karena kita tahu dari perhitungan itu atau dari data yang diketahui komposisi dari destilat. Tinggal entalpinya itu adalah di kurva uap jenuh. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan L1, posisi L1? Jadi kita tahu bahwa G1 dan L1 itu adalah satu titik di dalam kurva kesetimbangan. Ya. Jadi L1, G1 itu adalah setimbang. Arus-arus yang saling meninggalkan flat. Ya. Arus-arus yang saling meninggalkan flat itu setimbang.
Jadi di sini kalau kita cari di dalam kurva kesetimbangan letaknya di satu titik, tapi di mana? Kita sudah punya komposisi G1. G1 itu komposisinya di sini, ya, di XD. Nah, XD ini dari G1 ini atau XD ini kita potongkan dengan garis diagonal. Garis diagonal itu adalah X sama dengan Y, ya, Y sama dengan X. Nah, jadi di sini Y-nya Y1 itu di mana letaknya? Y1 itu letaknya di sini, kita tarik dari G1 ke garis diagonal, kemudian kita tarik ke kiri di sini, ya, terus ke kiri sampai ke sumbu vertikal, di sini letak Y. Nah, kalau kita potongkan dengan kurva kesetimbangan, kita dapatkan satu titik di sini, ya. Kita dapatkan satu titik di sini, ini adalah L1, ya. Jadi ini komposisi L1 kalau kita tarik ke bawah di sini X1. L1, X1 dan cair jenuh. Cair jenuh maknanya berada di kurva kesetimbangan ini. Cair jenuh. Ini adalah L1. Jadi kalau kita tarik dari L1 ke G1, kita dapat satu stake seimbang di sini. Ya, satu stake seimbang. Kalau sudah tahu L1, di manakah letak G2? Tadi ada suatu persamaan garis bahwa G2 sama dengan L1 plus delta. Sehingga dari delta ini kita tarik ke L1, dari G2, dari delta ini kita tarik ke L1, ya, kita tarik ke L1, delta ke L1, maka akan memotong kurva uap jenuh di G2. Oke. Dari G2 kita tarik ke garis diagonal, kita potongkan ke kurva kesetimbangan, kita tarik ke cair jenuh, kita dapatkan L2. L2 dan G2 adalah setimbang. Ya, ini berarti flat yang kedua. Kemudian di manakah letak G3? Kita tarik dari L2 ke delta. Kita dapatkan G3. Dan seterusnya, ya, sampai kita buat tangga. Kita buat seperti ini, ya. Jadi ini, sini, sana, kemudian dari G2 kita tarik ke sini, ke sana lagi, dan seterusnya, sampai melampaui titik F, ZF ini. Ya. Jadi ini adalah komposisi umpan, ya, komposisi umpan di sini misalnya. Setelah melampaui umpan, maka pusat dari delta ini bukan di delta yang ini, ya, tetapi nanti delta dari hasil neraca massa di bagian bawah umpan. Oke, ini di bagian bawah umpan. Jadi di bagian bawah umpan kita dapatkan sama seperti ini, delta aksen. Delta aksen itu adalah ini dari neraca massa cairan yang menuju ke suatu plat tertentu, gitu ya, dikurangi cairan yang masuk atau yang turun dari plat di bawahnya, gitu, sama dengan ini WXW. WXW itu adalah ini di sini, ya, yang keluar dari boiler atau hasil bawah. Neraca massanya di sananya, di sini. Oke, ini adalah WXW di sini. Ini adalah di sini adalah LM, HLM, gitu, LM. Ini LM, ini adalah GM plus 1. Jadi yang keluar adalah W, di sini W dan GM plus 1. Jadi LM, XLM sama dengan GM plus 1, YM plus 1 plus WXW. Seperti ini kita dapatkan seperti ini, delta aksen X delta. Jadi kita akan menentukan delta aksen. Di manakah letak delta aksen? Delta aksen terletak ketika kita menggunakan ini, neraca massa total. Neraca massa total ini adalah kita dapatkan dari sini, ya. Nah, neraca massa total di sini digambarkan di dalam envelope yang ini, envelope 2. Jadi F
sama dengan D plus W, ya, W plus D. Nah, ini adalah D atau delta, ini W adalah W atau delta aksen, sehingga F sama dengan delta plus delta aksen. Jadi, delta plus delta aksen sama dengan F. Secara hukum garis, ya, secara hukum garis, maka di sini bahwa F sama dengan delta di destilat dan delta di W. Jadi F itu di tengah-tengah antara delta aksen atau delta W dan delta D. Jadi kalau kita gambarkan di sini, maka F, ini F di sini, F sama dengan delta D plus delta W. Nah, jadi di sini delta W lokasinya di mana? Delta W ini komposisinya sama dengan W, ya. Delta W komposisinya sama dengan W. Oke. Delta W komposisinya sama dengan W. Oke. Entalpinya di mana? Entalpinya itu yang berbeda dengan entalpi W. Letaknya di sini. Jadi di sini kalau kita sudah menentukan delta, tadi delta D di sini, kita hubungkan dengan F, maka kalau kita perpanjang ke bawah, kemudian kita potongkan dengan garis vertikal yang kita tarik dari XW, ini dari XW, ya. Ini mesti terletak di kurva cair jenuh, karena apa? Di sini XW ini adalah bottom product, itu adalah cair jenuh. Kita potongkan di sini, maka kita dapatkan delta W. Nah, kalau kita sudah mendapatkan delta W, maka kita bisa melukis letak dari tadi GM plus 1, GM, GM-1, dan seterusnya adalah plat-plat yang di bawah umpan. Oke? Plat-plat yang di bawah umpan. Oke? Ya, jadi ketika kita sudah melukis plat-plat di atas umpan sudah melampaui titik F, misalnya di sini, maka jangan ditarik ke delta D, tapi kita tarik ke delta W, ya, kita tarik ke delta W. Ke sini akan memotong kurva uap jenuh di sini, ya. Nah, ini adalah sudah GM yang M, ya, sudah di bawah umpan, jadi simbolnya bukan N lagi tapi M. Sama untuk menentukan GM plus 1 dan GM plus 2 dan seterusnya sampai ke W, yaitu dari titik ini di uap jenuh, kita tarik ke diagonal, kemudian kita tarik ke kurva kesetimbangan, kita tarik ke kurva cair jenuh, di sinilah letak suatu titik, ya. Kita tarik ke delta di bawah ini, kita dapatkan G berikutnya. Oke, berikutnya kita tarik ke diagonal, kita tarik ke kurva kesetimbangan, kita tarik ke cair jenuh, kita tarik ke delta, kita dapatkan G di sini. Kita lukis, ya, kita lukis terus sampai melewati titik W, sampai melewati, ya, jangan sampai belum sampai di W, tapi sampai melewati titik W di sini. Oke, ya. Terus kita buat ini yang menghubungkan L1, G1, G2, L2, G3, L3 dan seterusnya ini kita hitung, ya, berapakah garis-garis kesetimbangan yang sudah kita lukis ini. Kalau dalam contoh ini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi ini kita dapatkan 9 spek kesetimbangan. Nah, berhubung di spek terakhir itu adalah kesetimbangannya boiler, jadi kita menganggap bahwa di boiler itu, ya, di boiler ini, tidak di boiler ini,
arus yang meninggalkan boiler itu setimbang dengan arus yang keluar di bagian bawah atau sebagai bottom product. Jadi boiler ini sama dengan satu spek kesetimbangan. Sehingga kalau misalnya kita dapatkan tadi ada 9 spek, maka spek terakhir ini adalah miliknya boiler. Jadi spek yang ada di dalam menara destilasi adalah 9 dikurangi 1, sama dengan 8. Ya, jadi Anda sekarang sudah bisa menentukan jumlah spek. Ya, jumlah spek di dalam menara ada 8. Karena apa? Di sini untuk kondensor tidak sebagai plat setimbang. Karena di sini kondensornya total. Tetapi kalau kondensornya adalah kondensor parsial, maka kondensor parsial ini adalah satu spek setimbang. Sehingga kalau kita dapatkan tadi 9 spek, maka jumlah spek yang ada di dalam menara adalah 9 dikurangi 1 boiler, dikurangi 1 boiler ini dikurangi 1 kondensor. Jadi plat di dalam atau spek setimbang di dalam menara itu hanya 7. Itu bedanya kondensor parsial dan kondensor total. Ya, seperti ini. Oke, ya. Jadi kita sudah bisa menentukan jumlah spek setimbang di dalam menara destilasi. Ya, caranya adalah tadi kita sudah mengetahui XW, XF dan XD, ya. Kita transformasikan saja ke, kalau ini destilat cair jenuh, ini juga misalnya umpannya adalah cair jenuh, kemudian hasil bawahnya itu juga cair jenuh di sini, ya. Maka kita bisa menentukan titik D di sini, titik F di cair jenuh dan titik W diduga di cair jenuh. Tapi kalau umpannya uap jenuh ya jangan di sini, ya jangan di cair jenuh, tetapi di uap jenuh di sini. Oke, ya di uap jenuh, bukan di cair jenuh. Oke, ya. Jadi itu F. Kalau F-nya itu adalah separuh uap, separuh cairan, maka F itu letaknya di tengah-tengah ini ya, antara uap jenuh dan cair jenuh. Nanti kita tarik dari deltanya ke titik F. Ya, jadi kalau ini F-nya semakin menuju ke uap jenuh, maka di bawah titik didihnya, maka F-nya turun. Maka kalau kita tarik dari delta, unstable, ya, maka letak titik-titik delta ini akan lebih menjauh dari titik W, ya, ke sini. Dan di sini letak F-nya, kita tarik di sini di bawah. Oke, ya. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan jumlah spek setimbang, ya.